Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Fredianto, Sekretaris Orang Muda Divisi Kulawi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Allah kita luar biasa dan maha dahsyat yang telah menyertai dan memberkati hidup kita sampai hari ini. Saya mengajak pagi hari ini untuk kembali kita bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, serta memampukan kita, memperlengkapi kita untuk menjalani hari-hari ini, bahkan hari-hari depan. Namun sebelumnya, kita satukan hati dan kita berdoa. Sembah sujud kami naikkan kehadiran-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang bertanggung jawab terhadap kehidupan kami dengan sempurna. Kami sangat bersyukur, tidak lain karena kehidupan yang telah Engkau anugerahkan kembali bagi kami. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu, kami boleh ada sampai hari ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami perdengarkan benar-benar bisa memberikan kehidupan di tengah-tengah hidup kami. Buatlah firman Tuhan ini, ya Bapa, menjadi pedoman yang berharga bagi kami, agar kami boleh senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Kitab Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul firman Tuhan pagi hari ini, ketenaran dan kerendahan hati. Ketenaran dan kerendahan hati.
Dari perikop yang telah kita baca bersama-sama pada pagi hari ini, saya mengambil sebuah tekanan ayat firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Banyak dari kita yang terobsesi dengan ketenaran, baik menjadikan diri sendiri terkenal atau dengan mengikuti seluk-beluk kehidupan orang-orang yang terkenal. Terkenal melalui promosi, terkenal melalui buku-buku, tampil di acara-acara, sampai kita mengikuti jejak dari media sosial. Ada berbagai macam dan cara yang dapat membuat kita dapat terkenal atau tenar di mata orang lain. Dalam suatu studi, para peneliti menyusun urutan nama-nama orang yang terkenal dengan menggunakan algoritma khusus untuk menjelajahi dunia maya. Dan setelah studi itu dilakukan, maka didapatilah bahwa Yesus menempati urutan tertinggi sebagai orang yang paling terkenal dalam sejarah. Yesus menempati urutan tertinggi sebagai orang yang paling terkenal di dalam sejarah, atau dengan kata lain, memiliki elektabilitas tertinggi di seluruh dunia. Elektabilitas memiliki pengertian tingkat keterpilihan atau ketertarikan publik dalam memilih sesuatu. Yesus mendapatkan elektabilitas yang paling tertinggi, yang paling terkenal di dalam sejarah dunia ini, di dalam sejarah perjalanan umat manusia ini. Namun Yesus tidak pernah mengejar status sebagai orang terkenal, atau bahkan Yesus mengaku sebagai satu-satunya pribadi dengan elektabilitas tertinggi selama Yesus berada di bumi. Dia tidak pernah mencari ketenaran, dan hal itu semakin tegas lagi dicatat di dalam Matius 9 ayat yang ke-30. Firman Tuhan mengatakan, maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Dan ini kembali lagi ditegaskan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-15. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara perhatikan dalam kalimat ini dikatakan ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Di sini kita melihat bahwa Yesus memposisikan diri sebagai pribadi yang biasa dan tidak perlu diketahui oleh banyak orang. Yesus tidak membutuhkan orang lain untuk menjadi tenar, karena dia sendiri pasti akan dikenal dengan pengaruh hidupnya bagi semua umat manusia di dalam sejarah. Dan walaupun memang namanya akhirnya menjadi tenar atau menjadi terkenal seiring dengan kabar tentang Yesus yang dengan cepat tersebar ke seluruh daerah Galilea, bahkan ke seluruh dunia. Dikatakan di dalam Markus 1 ayat yang ke-28, mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa,
roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Perhatikan ayat yang ke-28 berkata, lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh dunia. Tersebar dengan cepat kabar tentang Yesus ke seluruh penjuru di seluruh Galilea dan di seluruh dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Cakrawala, jika kita melihat situasi ini, apa yang dilakukan oleh Yesus sungguh-sungguh hebat. Apa yang dilakukan oleh Yesus sungguh-sungguh luar biasa dan membuat kita kagum, membuat kita sangat tercengang-cengang atas sikap dan kerendahan hati yang telah dibuktikannya bagi kita sekalian. Filipi 2 ayat 5 bahkan sampai yang ke-11, di situ juga menyatakan bagaimana kerendahan hati merupakan sebuah kunci untuk hubungan yang harmonis antar sesama kita. Kita sebagai umatnya harus meneladani kerendahan hati dari Yesus Kristus. Dalam hal apapun, kita seharusnya selalu memiliki perasaan dan pikiran yang rendah hati seperti Yesus Kristus. Itulah sebabnya Filipi 2 ayat yang ke-8 di dalam perikop firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini dikatakan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini sungguh luar biasa, saudara-saudara. Ketenaran tidak pernah menjadi tujuan Yesus. Tujuan Yesus sangat sederhana. Sebagai anak Allah, dengan taat dia merendahkan dirinya dan dengan sukarela dia menyerahkan nyawanya sebagai korban untuk penebusan dosa bagi saya dan juga bagi saudara sekalian. Kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankan oleh Yesus Kristus saat dia lahir dan berada di dalam dunia ini. Dia bisa lahir di tempat yang mewah kalau Yesus mau, kalau dia mau. Namun tidak ada kemewahan dunia apapun yang bisa dibandingkan dengan apa yang Yesus punya, dengan apa yang Yesus miliki. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Cakrawala, paling tidak kita belajar dari sikap dan cara hidup Yesus di dalam dunia ini. Dan saya ingin memberikan beberapa poin penting bagi kita sekalian. Yang pertama, belajarlah untuk tidak egois. Belajarlah untuk tidak egois. Karena keegoisan selalu fokus pada diri sendiri. Apa yang memuaskan kita, apa yang kita mau. Kesombongan dan memamerkan diri sendiri merupakan hakikat dari dosa. Kalau kita sadar siapa hakikat diri kita sebagai manusia berdosa yang perlu Tuhan, yang membutuhkan Tuhan, maka tidak akan ada apa-apa dari diri kita yang bisa atau yang dapat kita sombongkan lagi. Kita suka untuk dipuji, tetapi kita benci saat diberitahu kesalahan kita atau kekurangan kita atau kejelekan kita. Hati-hatilah saudara, dan belajarlah dari Yesus Kristus yang selalu rendah hati dan tidak egois. Yang kedua, yang perlu kita pelajari dari sikap dan cara hidup Yesus di dalam dunia ini adalah belajarlah untuk melayani Tuhan. Belajarlah untuk melayani Tuhan. Kerendahan hati berarti kita punya keinginan untuk melayani, untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, untuk bekerja bagi Tuhan, untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang kita punya yang tidak diberikan oleh Tuhan. Ketika Tuhan memanggil orang-orang yang dipilihnya, Ia tidak memanggil mereka untuk menganggur saja.
Sewaktu kita dilahirkan kembali dan dosa-dosa kita diampuni, darah Tuhan Yesus Kristus menyucikan hati nurani kita supaya kita dapat melayani, supaya kita dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan dan melayani Allah yang hidup. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain. Ini merupakan sebuah amanat, ini merupakan sebuah mandat bagi setiap orang Kristen yang lahir baru. Tentu saja adanya motif yang benar-benar sangatlah penting dalam melaksanakan atau melakukan pelayanan bagi Tuhan. Adanya motivasi yang sungguh-sungguh sangatlah penting dalam mengerjakan pelayanan bagi Tuhan. Yang sangat mengagumkan saudara adalah kehadiran Tuhan di dalam dunia ini semata-mata hanya untuk melayani kita dan menjadi pelayan bagi semua manusia. Pelayan terbesar yang Yesus lakukan bagi kita adalah mengorbankan nyawanya agar kita semua diselamatkan oleh Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Mari belajar untuk melayani Tuhan. Mari belajar menjadi pelayan Tuhan. Sesederhana apapun yang kita lakukan, nilainya sangat berharga di mata Tuhan. Nilainya sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan kita tidak pernah tahu pada waktu kita menjadi pelayan dan melayani Tuhan dan juga melayani sesama, maka ada banyak orang dikuatkan melalui pelayanan kita. Maka ada banyak orang mendapatkan pengaruh yang membangkitkan semangat di dalam hidup mereka karena pelayanan yang kita lakukan bagi Tuhan dan juga bagi mereka. Yang ketiga saudara, yang perlu kita pelajari dari sikap dan cara hidup Yesus, yaitu belajar untuk berkorban. Belajar untuk berkorban. Kita harus punya sikap yang mau berkorban untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ketika angan-angan kita dan kehendak Tuhan bertabrakan, kita memilih jalan Tuhan. Jalan Yesus adalah lahir di palungan. Jalan Yesus menderita dan mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Dan itulah yang Yesus lakukan, mengikuti kehendak Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat Cakrawala, apa yang kita pikirkan saat ini? Apa yang kita lakukan saat ini? Sudahkah kita memiliki perasaan dan pikiran seperti Yesus Kristus? Sudahkah kita memiliki sikap dan cara hidup seperti Yesus Kristus, yang tidak mempertahankan haknya, bahkan memilih untuk lahir di sebuah kandang? Apakah kita sombong dengan cara dan apa yang kita miliki sampai hari ini? Atau kita fokus pada diri sendiri dan malas untuk melayani orang lain? Atau kita selalu merasa bahwa diri kita yang paling benar? Kita mempertahankan hak kita sebisa mungkin. Sahabat Cakrawala, kembalilah kepada Tuhan dan milikilah sikap kerendahan hati seperti Yesus Kristus. Kiranya bagian-bagian penting dari firman Tuhan ini akan menuntun kita, mengajar kita, membimbing kita menjadi sebuah pedoman yang sangat baik bagi kita untuk menjalani kehidupan hari ini dan juga hari-hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami naikkan segala pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami boleh belajar dari bagian-bagian firman Tuhan yang telah kembali memberikan sebuah didikan yang baik untuk iman kami dan kedewasaan rohani kami.
Berkatilah kami Tuhan yang telah mendengarkan renungan ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengerjakan dan melakukan kehendak-Mu. Dan biarlah kami tetap setia untuk meneladani cara dan sikap hidup yang telah Engkau berikan bagi kami. Bapa di dalam sorga, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Apa yang kami lakukan kiranya senantiasa dapat menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.